Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Saleha, NIM D1B018022, ingin memberikan materi serta penjelasan mengenai pemberdayaan masyarakat tani, dan langsung saja ke penjelasan mengenai pemberdayaan masyarakat tani. Pemberdayaan kelompok tani. Pemberdayaan berarti usaha atau program proses untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuannya secara mandiri. Keberdayaan merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh interaksi dan artikulasi dari budaya dan karsa manusia untuk berkarya secara efektif dan efisien. Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani sebagai pemutar roda perekonomian negara. Dengan peran tersebut, maka perlu pemberdayaan masyarakat tani sehingga petani mempunyai power atau kekuatan yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu usaha pemerintah bersama petani dalam rangka membangun upaya kemandirian petani, dibentuklah kelompok-kelompok tani di pedesaan. Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok dalam masyarakat umumnya didasari oleh adanya kepentingan dan tujuan bersama, sedangkan kekompakan kelompok tersebut tergantung pada faktor pengikat yang dapat meningkatkan keakraban individu-individu anggota kelompok. Dalam aspek keorganisasian kelompok tani yang mandiri adalah kelompok tani yang mampu mengambil keputusan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan para petani dan anggotanya. Kemampuan mengambil keputusan dalam setiap aspek kegiatan harus didukung oleh kemampuan para anggota kelompok tani dalam pengelolaan komponen organisasi yang ada. Pengembangan kemandirian kelompok tani adalah petani itu sendiri yang terikat dalam suatu kelompok tani. Dalam hal itu, penyuluhan pertanian hanya berperan sebagai mitra petani, pendamping, dan fasilitator untuk mengupayakan kemandirian kelompok tani melalui langkah-langkah pemberdayaan kelompok tani sebagai berikut. Yang pertama, penguatan sumber daya kelompok tani secara langsung dengan petani sendiri. Sebagai anggota, kelompok tani menjadi subjek dan motor penggerak kemajuan kelompok tani dengan fasilitas dari kelembagaan atau organisasi sendiri. Yang kedua, yaitu pengembangan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan yang secara langsung memberdayakan petani. Yang ketiga, yaitu mengembangkan teknologi tepat guna bagi pemberdayaan petani. Yang keempat, menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan berkembangnya keberdayaan dan kemandirian kelompok tani. Selanjutnya, yang kelima, mengembangkan pola kerjasama antara kelompok tani dengan kelompok tani lainnya dan antara kelompok tani dengan pihak lain. Inti dari pemberdayaan kelompok tani tersebut yaitu pendelegasian kekuasaan dan pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah dengan menggunakan konsep memberi visi untuk masa depan, mengikut sertakan semua anggota dalam suatu kegiatan sehingga mereka dengan sendirinya tumbuh rasa kebanggaan pada diri mereka, kehormatan, dan rasa tanggung jawab. Pemberdayaan kelompok tani juga dapat diartikan sebagai proses berencana guna meningkatkan skala utilitas dari objek yang diberdayakan. Pemberdayaan akan efektif apabila dapat meningkatkan sistem kondusif dalam lingkungan kelompok yang seperti saling mempercayai, saling mendukung antar anggota, saling mendukung antar anggota dan pembinanya sehingga pembinaan tidak mengalami kegagalan, keberadaan dan keberhasilan sangat ditentukan oleh peran aktif anggotanya. Sedangkan para pendamping yang memiliki peran sebagai fasilitator hanyalah sebagai pendukung untuk tercapainya tujuan yang diinginkan kelompok. Swadaya masyarakat berdasarkan prinsip dasar dari, oleh, dan untuk petani, maka dalam kelompok harus ada aturan yang tertulis maupun sebagai pegangan dalam mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Selanjutnya, sedangkan para pendamping
yang memiliki peran sebagai fasilitator hanyalah sebagai pendukung untuk tercapainya tujuan yang diinginkan kelompok. Secara umum, pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani dalam peningkatan dan penguasaan serta pemanfaatan sumber daya dari dalam maupun dari luar untuk mencapai tujuan. Kelompok tani yang berdaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki kemampuan dalam membuat perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi kelompoknya secara mandiri, sehingga akan mampu mewujudkan keadilan bagi anggotanya. Memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari masyarakat sekitarnya. Dari gambaran yang saya sebutkan tadi, terlihat bahwa kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan dengan penyuluhan partisipatif yang melibatkan metode, penyuluhan petugas penyuluhan, dan kelembagaan yang sesuai sehingga peran kelompok, keahlian anggota kelompok, dan sumber daya kelompok dapat diberdayagunakan dengan baik. Pada dasarnya, manajemen kelompok tani meliputi 4 pokok penting, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang semuanya diharapkan dapat dilakukan oleh kelompok tani sendiri. Proses pemberdayaan masyarakat merupakan siklus atau proses yang melibatkan peranan masyarakat untuk bekerja sama dalam kelompok formal maupun non-formal untuk mengkaji masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pada program yang direncanakan bersama. Beberapa upaya pemberdayaan dapat dilakukan melalui 3 arah. Yang pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk dapat berkembang atau enabling. Hal ini berarti menyadarkan setiap individu maupun masyarakat bahwa mereka memiliki potensi. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki daya, sehingga ketika dalam pelaksanaan pemberdayaan diupayakan untuk mendorong dan membangkitkan motivasi masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah ada dan dimiliki oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat atau empowering. Hal ini berarti bahwa langkah pemberdayaan dapat diupayakan melalui kegiatan atau aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, lapangan pekerjaan, adanya informasi, pasar, dan infrastruktur lainnya, sehingga membuka akses pada berbagai peluang lainnya yang mampu masyarakat lebih berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, melainkan juga peranata-peranatanya, menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga yaitu melindungi masyarakat atau protection. Artinya, dalam pemberdayaan masyarakat, perlu adanya upaya langkah-langkah yang dapat mencegah persaingan yang tidak seimbang maupun praktik eksploitasi oleh kaum atau pihak yang kuat terhadap kaum atau pihak yang lemah melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas untuk melindungi pihak yang lemah. Pemberdayaan pada masyarakat tani menurut pemberdayaan pada masyarakat tani meliputi yang pertama, pemberdayaan petani, yaitu merubah perilaku petani dari petani yang subsisten tradisional menjadi petani modern yang berwawasan agribisnis. Kemudian, pemberdayaan kelembagaan petani dengan menumbuh kembangkan kelembagaan petani dari kelompok tani menjadi gabungan kelompok tani atau gapoktan, asosiasi, koperasi, dan korporasi atau badan usaha milik petani, serta pemberdayaan usaha tani dengan penumbuh kembangan jiwa wirausaha dan kerjasama antar petani dengan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan usaha taninya. Salah satu permasalahan petani ialah lemah posisi tawar atau bargaining power petani terhadap pedagang atau tengkulak atau pemborong
Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar yaitu melalui konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerakan ekonomi dari praproduksi hingga pemasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan kolektifikasi semua proses dalam rantai pertanian meliputi kolektivitas modal, kolektivitas produksi hingga pemasaran. Yang pertama, kolektivitas modal, yaitu upaya membangun modal secara kolektif dan swadaya. Misalnya adanya simpan pinjam produktif yang wajib bagi anggota untuk menabung dan meminjamkan sebagai modal produksi, bukan untuk konsumtif. Kemudian yang kedua, kolektifikasi produksi, yaitu suatu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas, serta siklus produksi secara kolektif. Kolektivitas produksi perlu untuk mencapai efisiensi produksi dengan skala produksi besar dari banyak produsen, sehingga dapat dilakukan penghematan biaya faktor produksi dan kemudahan dalam pengelolaan produksi seperti dalam penanganan hama. Selanjutnya, kolektifikasi pemasaran, yaitu upaya mendistribusikan komoditas pertanian secara kolektif di mana bertujuan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar dan menaikkan posisi tawar produsen dalam penjualan komoditasnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dominasi tengkulak yang menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual, merubah pola relasi yang merugikan petani produsen, sehingga membuat pola distribusi yang lebih efisien dengan pemangkasan rantai pemasaran yang kurang menguntungkan. Kelembagaan kelompok tani dan hubungannya dengan usaha tani. Eksistensi adalah suatu keberadaan kehadiran yang mengandung unsur untuk bertahan. Menurut Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 82 Tahun 2013, kelompok tani merupakan kumpulan petani atau peternak atau pekebun yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Hermanto Swastika mengungkapkan bahwa pentingnya pemberdayaan kelompok tani sangat beralasan karena keberadaan kelompok tani akhir-akhir ini, terutama sejak era otonomi daerah, kecenderungan pemerintah perhatian terhadap kelembagaan kelompok tani sangat kurang, bahkan terkesan diabaikan sehingga kelompok tani yang sebenarnya merupakan aset sangat berharga dalam mendukung pembangunan pertanian belum berfungsi secara optimal. Usaha tani merupakan kegiatan dalam bidang pertanian mulai dari produksi, budidaya, penanganan setelah panen, pengelolaan komoditas, sarana prasarana produksi, pemasaran hasil pertanian, dan atau jasa penunjang. Baiklah, sampai di sini dulu yang dapat saya jelaskan mengenai materi pemberdayaan masyarakat tani. Jika ada yang kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.